Baik, saya Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Saputra dari kelas 6C, Prodi D3 Teknik Mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang program pemeliharaan korektif, ya. Strategi perawatan mesin modern untuk optimalisasi kehandalan dan kesiapan peralatan industri. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, ada definisi dasar. Apa itu pemeliharaan kolektif? Yaitu pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi agar dapat kembali beroperasi sesuai standar. Deteksi dan lokasi kerusakan, perbaikan atau penggantian komponen, kemudian pengujian fungsi pasca perbaikan. Selanjutnya, klasifikasi perawatan. Plan korektif, perbaikan yang direncanakan setelah ditemukan gejala kerusakan pada saat inspeksi preventif. Dilakukan sebelum terjadi kegagalan total. Selanjutnya ada unplanned atau emergency, ya, yang tidak terplanning atau keadaan darurat, ya. Tindakan reaktif yang harus segera dilakukan secara kerusakan mendadak yang menghentikan lini produksi atau membahayakan keselamatan. Kemudian tujuan utama yaitu safety atau keamanan, menjamin keamanan bagi operator, lingkungan, dan peralatan itu sendiri dari risiko kegagalan fungsi. Dan selanjutnya reliability, meningkatkan keandalan peralatan dengan memastikan komponen berfungsi secara optimal. Dan availability, meminimalkan downtime untuk memastikan kesiapan peralatan setiap kali dibutuhkan untuk produksi. Kemudian emergency versus breakdown. Dari parameter emergency maintenance, breakdown maintenance. Penyebabnya yaitu dari emergency maintenance, kerusakan tidak terduga dan kritis. Dan breakdown maintenance, kegagalan fungsi peralatan. Waktu respon, seketika. Dari emergency maintenance yaitu bisa terjadi seketika, ya. Dan breakdown maintenance sesuai prioritas work order. Nah, kemudian tujuan utama yaitu mencegah akibat serius fatal, mengembalikan kondisi standar, dan sifat kerja sangat reaktif. Kalau breakdown maintenance itu bersifat reaktif atau bisa dijadwalkan. Selanjutnya, alur kerja standar, ya. Dimulai dari identifikasi, deteksi kerusakan, dan pelaporan. Kemudian diagnosis, analisis akar masalah. Selanjutnya perencanaan, penyiapan suku cadang dan tool atau alat. Kemudian eksekusi, tindakan perbaikan teknis. Dan yang terakhir itu verifikasi atau pengujian dan dokumentasi. Dan root cause analysis, mencari akar masalah. Tanpa diagnosis yang tepat, perbaikan hanya akan menangani gejala, bukan penyebab. RCA memastikan masalah yang sama tidak terulang kembali, ya. Kemudian sistem dokumentasi. Ada trouble report, dokumen awal yang berisi deskripsi kerusakan, waktu kejadian, dan pelapor, berfungsi sebagai pemicu tindakan maintenance. Dan work order, instruksi kerja resmi bagi teknisi yang mencakup detail teknis perbaikan, estimasi waktu, dan kebutuhan suku cadang. Kemudian maintenance log, catatan sejarah perbaikan mesin untuk analisis reliability jangka panjang dan perencanaan penggantian offset. Kemudian kita masuk ke metrik keberhasilan, ya. Dari mean time to repair target lebih dari kurang dari 4 jam, ya. Kemudian availability rate, ya, 55% sesuai standar industri, ya. Cost reduction 40%, ya, pada aset non kritis. Dan resiko dan suku cadang, manajemen suku cadang. Keterlambatan suku cadang adalah penyebab utama downtime yang lama. Inventarisasi yang buruk meningkatkan biaya darurat hingga 40%. Strategi korektif yang efektif memerlukan stok komponen kritis yang selalu siap pakai untuk mempercepat pemulihan mesin. Dan integrasi strategi. Pemeliharaan korektif bukan sekedar memperbaiki saat rusak,
Namun bagian dari manajemen aset terpadu yang harus diseimbangkan dengan preventive maintenance untuk mencapai efisiensi biaya dan produksi maksimal. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.